Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5 kita lanjutkan pembelajaran kita. Tema 7 peristiwa dalam kehidupan. Subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kita masuk pada pelajaran kedua. Yang pertama, muatan bahasa Indonesia. Mengelompokkan informasi teks narasi sejarah. Kita dapat mengelompokkan informasi-informasi tersebut menggunakan kata tanya 5W1H. Yang pertama, apa atau what, di mana untuk menanyakan nama atau jenis peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kedua, di mana atau where, digunakan untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa dalam teks. Yang ketiga, when atau kapan, digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya peristiwa dalam teks. Dan nomor 4 adalah who, yaitu siapa, digunakan untuk menanyakan tokoh atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang kelima adalah why, yaitu mengapa, digunakan untuk menanyakan penyebab atau alasan terjadinya peristiwa dalam teks. Yang terakhir adalah how, yaitu bagaimana, digunakan untuk menanyakan cara atau keadaan saat terjadinya peristiwa di dalam teks. Nah, kita lanjut pada muatan IPA, yaitu perubahan wujud benda. Terdapat beberapa peristiwa perubahan wujud benda, perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, membeku, yaitu perubahan dari cair menjadi padat. Contohnya es baku, es batu, dan lain-lain. Yang kedua adalah mencair, yaitu perubahan padat menjadi cair. Contohnya es krim yang meleleh. Yang ketiga menguap, yaitu cair berubah menjadi gas. Contohnya adalah mendidih. Nah, masih ada lagi namanya mengkristal, mengembun, menyublim. Nah, kalian bisa baca pada bukunya ya. Berikutnya kita lanjut pada pelajaran yang ketiga, muatan bahasa Indonesia, yaitu menggali informasi teks narasi sejarah secara lisan. Untuk menggali informasi dari teks lisan, kamu perlu mendengarkan teks yang dibacakan dengan saksama. Setelah itu, catatlah informasi penting dari teks seperti nama peristiwa, tokoh, tempat, dan penyebab terjadinya peristiwa. Dengan mencatatnya, kamu dapat membaca kembali dan mengingat semua informasi penting yang telah kamu dengar. Kamu juga dapat menjawab pertanyaan yang disajikan sesuai dengan isi teks yang telah kamu dengar. Kemudian kita lanjut pada muatan IPS ya, yaitu perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Berikut beberapa perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia. Yang pertama, perjuangan rakyat Maluku. Tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Perlawanan kedua terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Ba'abullah disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Portugis menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Nah, berikutnya perjuangan rakyat Sumatera. Di Aceh, perlawanan dipimpin oleh Tengku Cik Ditiro, Panglima Polim, Tengku Umar, dan Cut Nyadin. Rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja ke-12. Penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum Padri. Sementara rakyat Jawa, di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Perang terjadi karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin.
Belanda berhasil menangkap pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Saat berunding, pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Nah, berikutnya di Pulau Jawa, berikutnya lagi perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Perlawanan dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Sementara di Kalimantan Selatan, Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Penyebab perlawanan adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, berikutnya adalah muatan PPKN, yaitu faktor-faktor penyebab keberagaman bangsa Indonesia. Ada beberapa faktor penyebab terciptanya masyarakat yang menjemuk di Indonesia, yaitu faktor letak geografis negara Indonesia yang dilalui khatulistiwa, faktor sejarah Indonesia yaitu adanya pencampuran budaya asing, dan faktor keberagaman kenampakan alam di Indonesia. Karena wilayah Indonesia terdiri atas pulau-pulau, maka rakyat Indonesia itu beragam atau bermacam-macam. Nah, itu ya pelajaran kita hari ini. Oh iya, jangan lupa kerjakan ya tugasnya di classroom ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.